wabarakatuh. Nama Anissa Nurjana, NPM 17060033 dari kelompok 6 dengan materi jenis-jenis penyakit sakit dalam pola hidup tidak sehat. Pengertian pencegahan penyakit yaitu sebuah upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan harapan agar tubuh tidak mudah terserang penyakit. Jenis-jenis penyakit antara lain osteoporosis, kerobosan tulang, dapat disebabkan oleh kekurangan vitamin D, orang yang kurang aktif bergerak, kebiasaan merokok, dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang kedua adalah penyakit jantung. Sekarang, penyakit jantung banyak menyerang orang dengan usia muda. Penyebabnya karena kebiasaan merokok dan sulitnya mencegah makan junk food. Yang ketiga adalah diabetes. Selain faktor keturunan dan pertambahan usia, risiko diabetes dapat meningkat pada orang dengan kondisi tertentu. Misalnya, orang yang tidak bergerak aktif, kelebihan berat badan, atau terbiasa mengkonsumsi makanan kaya lemak dan karbohidrat. Pola hidup seperti ini memicu gangguan pada sistem pengaturan kadar gula darah dalam tubuh. Yang keempat adalah kanker. Terdapat banyak hal yang dapat memicu mutasi gen, yaitu gaya hidup yang baik, yang buruk, seperti kebiasaan merokok, obesitas, kurang olahraga, serta mengkonsumsi makanan yang mengandung zat karsinogenik atau bahan kimia pemicu kanker. Selanjutnya saya Yolanda Ratria Dewi, NPM 17060061 akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis penyakit. Jenis-jenis penyakit ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ada penyakit diabetes. Penyakit diabetes kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula hingga di atas normal. Yang kedua penyakit kanker. Penyakit kanker yang terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tak terkendali, menyebabkan jaringan tubuh normal menjadi rusak. Selanjutnya penyakit jantung. Penyakit jantung yaitu kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Selanjutnya penyakit gagal ginjal. Penyakit gagal ginjal akut adalah kondisi di mana ginjal seseorang mengalami kerusakan secara mendadak sehingga tidak bisa berfungsi. Selanjutnya penyakit stroke. Penyakit stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau pecahnya pembuluh darah. Selanjutnya penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi yaitu nama lain dari tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang parah. Selanjutnya penyakit obesitas adalah suatu kondisi yang menggambarkan seseorang memiliki badan yang sangat gemuk dan mengandung banyak lemak pada tubuhnya. Selanjutnya penyakit fatty liver. Penyakit yang terjadi karena adanya penumpukan lemak berlebih di organ hati. Penumpukan lemak yang terjadi menyebabkan pengidap fatty liver mengalami gangguan fungsi hati. Lalu ada penyakit HIV dan AIDS. Ini adalah penyakit virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Selanjutnya ada penyakit skizofrenia. Adalah penyakit mental yang kronis yang menyebabkan gangguan proses berpikir. Orang dengan penyakit skizofrenia ini tidak bisa membedakan mana hayalan dan mana kenyataan. Penyakit ini juga menyebabkan pengidapnya itu tidak memiliki kemampuan untuk berpikir, mengingat, ataupun memahami masalah tertentu. Selanjutnya adalah penyakit osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit ketika tulang secara perlahan kehilangan kepadatannya, sehingga menjadi lemah dan rentan akan fraktur atau patah tulang. Osteoporosis paling sering menyebabkan fraktur atau patah tulang di bagian panggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Supervaldi, NPM 1706082, ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang tadi sudah dipaparkan dari pemateri sebelumnya, yaitu jenis penyakit, yaitu ada obesitas. Obesitas meningkatkan berat badan, mengakibatkan nutrisi dan oksigen dialirkan ke dalam sel melalui pembuluh darah juga meningkat. Hal ini mengakibatkan peningkatan tekanan pada pembuluh darah dan jantung. Terlalu banyak makanan garam atau terlalu sedikit mengkonsumsi makanan yang mengandung kalium. Hal ini dapat mengakibatkan tingginya natrium dalam darah, sehingga cairan tertahan dan meningkatkan tekanan dalam pembuluh darah.
Kurangnya aktivitas fisik dan olahraga, keadaan ini dapat mengakibatkan meningkatkan denyut jantung, sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Kurangnya aktivitas juga mengakibatkan meningkatnya berat badan yang merupakan faktor utama resiko hipertensi. Obesitas dapat terjadi ketika kita sering mengkonsumsi makanan dan minuman berkalori tinggi dengan tidak diimbangi dengan aktivitas seperti olahraga. Baik, langsung saja ke penyebab terjadinya penyakit. Yang pertama, osteoporosis. Osteoporosis disebabkan oleh penurunan kepadatan tulang. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan tubuh yang melakukan regenerasi tulang, yaitu proses pergantian sel-sel tulang yang lama dan rapuh menjadi sel-sel tulang yang baru. Lalu yang kedua, penyebab terjadinya penyakit jantung. Pada umumnya penyakit jantung adalah adanya penyumbatan, peradangan, dan kerusakan pada jantung, serta pembuluh darah di sekitarnya. Kondisi ini kemudian mengakibatkan terhambatnya aliran darah menuju jantung, sehingga suplai oksigen dan nutrisi dari otot dan jaringan di sekitar jantung berkurang. Fungsinya pada organ tubuh tempat sel tersebut hidup. Terima kasih, itu saja yang dapat saya paparkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunasana NPM 17060092. Di sini saya akan menjelaskan faktor dari penyakit-penyakit. Yang pertama adalah penyakit stroke. Faktor yang pertama adalah hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung, atau aritmia. Kemudian sleep apnea, pernah mengalami TIA atau serangan jantung sebelumnya. Faktor dari penyakit stroke itu dari gaya hidup. Yang pertama adalah sering merokok, kurang olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan terlarang, kecanduan alkohol. Sedangkan faktor lainnya yaitu faktor keturunan. Orang yang memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami stroke itu beresiko lebih tinggi mengalami penyakit stroke juga. Dengan bertambahnya usia, seseorang memiliki resiko stroke lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda. Penyakit yang kedua adalah hipertensi. Faktor dari penyakit hipertensi yang pertama adalah usia. Seiring bertambahnya usia, resiko seorang terkena hipertensi semakin besar. Hipertensi pada umumnya pada pria terjadi pada usia 45 tahun, sedangkan pada wanita berusia 65 tahun. Yang kedua adalah keturunan, yang ketiga obesitas, yang ketiga terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang asin seperti garam, dan kurang makanan yang mengandung kalium. Yang keempat, kurang aktivitas fisik atau olahraga, dan yang kelima adalah merokok. Penyakit yang selanjutnya adalah gagal ginjal. Gagal ginjal disebabkan adanya berkurangnya aliran darah yang masuk pada ginjal, misalnya karena pendarahan atau dehidrasi yang berat atau syok, cedera parah pada ginjal, luka bakar yang parah, penyakit tertentu seperti infeksi ginjal, penyakit jantung, serangan jantung, gagal hati, batu ginjal, hingga kanker. Kemudian penyakit yang selanjutnya adalah penyakit liver atau perlemakan pada hati. Itu terjadi karena adanya efek samping obat-obatan, kemudian adanya zat racun atau toksin, memiliki kondisi tertentu seperti kadar gula darah yang tinggi, diabetes 2, hipertensi, atau hepatitis C. Kemudian ada malnutrisi, berat badan yang turun secara drastis, memiliki berat badan yang berlebih, resisten terhadap insulin, dan yang terakhir memiliki kadar kolesterol dari trigliseridia tinggi. Penyakit yang selanjutnya adalah skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, dan juga menunjukkan perubahan sikap. Pengidap skizofrenia umumnya mengalami kesulitan untuk membedakan antara kenyataan dengan pikiran yang ada pada diri si pengidap. Penyebab skizofrenia, meskipun penyebab utamanya belum ditemukan, tetapi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan skizofrenia. Yang pertama adalah faktor genetik,
Yang kedua, komplikasi saat kehamilan dan persalinan. Yang ketiga, faktor kimia pada otak. Yang keempat, faktor resiko skizofrenia. Penyakit yang terakhir adalah HIV dan AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Obat dan metode penanganan HIV belum ditemukan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Faktor risiko HIV dan AIDS itu yang pertama adalah orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Penggunaan narkotika suntik, dan yang kelima adalah orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Demikian pemaparan mengenai penyebab dari penyakit yang telah saya jelaskan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indah Prameswari, NPM 17060125. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penyebab terjadinya sakit obesitas dan cara mengobati penyakit-penyakit seperti osteoporosis, jantung, diabetes, kanker, dan stroke. Materi yang pertama yang akan saya paparkan terlebih dahulu yaitu tentang penyebab terjadinya sakit obesitas. Baiklah, obesitas dapat terjadi ketika kita sering mengonsumsi makanan dan minuman yang tinggi kalori dan dengan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang sesuai. Masalah berat badan berlebih atau obesitas timbul saat kita mengonsumsi makanan dengan kadar kalori dan lemak melebihi dari jumlah yang dibutuhkan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang cara mengobati penyakit-penyakit. Cara mengobati penyakit yang pertama yaitu cara mengobati penyakit osteoporosis. Penyakit osteoporosis, cara mengobatinya dengan mengonsumsi obat-obatan seperti yang pertama, suplemen kalsium dan vitamin D. Yang kedua, obat penumbuh tulang. Kemudian yang kedua yaitu penyakit jantung. Cara mengobati penyakit jantung yaitu dengan cara yang pertama, merubah gaya hidup dan menghindari makanan penyebab peradangan. Penyakit yang ketiga yaitu diabetes. Cara mengobati penyakit diabetes yaitu dengan cara batasi jumlah kalori, kemudian pilih jenis makanan yang akan dikonsumsi. Yang keempat yaitu penyakit kanker. Cara mengobati penyakit kanker yaitu sangat beragam. Yang pertama yaitu kemoterapi, yang kedua radioterapi, yang ketiga transplantasi, yang keempat terapi hormon. Kemudian penyakit yang kelima yaitu penyakit stroke. Cara mengobati penyakit stroke yaitu dengan melakukan terapi stroke. Terapi stroke berperan penting dalam menjaga kondisi penderita stroke agar tetap baik dan membantu mencegah disabilitas lebih lanjut. Sekian pemaparan materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amalia Soliha, NPM 17060139. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai cara mengobati penyakit. Yang pertama yaitu penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi ini dapat diobati dengan cara mengubah pola hidup dengan mengadopsi pola hidup diet DAS, yaitu pola makanan yang lebih mengutamakan buah-buahan, sayur-sayuran, susu rendah lemak, gandum, dan kacang-kacangan dibandingkan dengan daging merah dan makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Yang kedua yaitu penyakit gagal ginjal. Penyakit gagal ginjal dapat diobati secara umum dengan
pemberian obat-obatan, penghancuran batu ginjal, cuci darah, dan operasi. Yang ketiga yaitu fatty liver. Penanganan yang utama dalam perlemakan hati adalah mengendalikan penyakit. Biasanya dokter menyarankan penderita untuk mengurangi rokok, mengurangi berat badan, berolahraga, makan makanan yang sehat, serta mengonsumsi ayam dan ikan sebagai pengganti daging merah. Yang keempat yaitu penyakit skizofrenia. Perawatan dari dokter biasanya yaitu pemeriksaan fisik, screening, dan evaluasi kejiwaan. Di samping itu, beberapa perawatan yang dibutuhkan untuk penderita penyakit ini yaitu seperti terapi bicara, terapi seni, dan ekoterapi. Selanjutnya yaitu penyakit HIV dan AIDS. Penyakit HIV dan AIDS ini belum ditemukan obatnya. Tetapi dalam gejala penyakit ini biasanya dapat dikendalikan dan sistem imun bisa ditingkatkan dengan pemberian terapi antiretroviral. Dan yang terakhir yaitu penyakit obesitas. Penyakit obesitas dapat diobati dengan cara mengatur pola makan. Dengan adanya mengatur pola makanan dapat bertujuan mengurangi asupan kalori dan menjalankan kebiasaan makanan yang lebih sehat.